Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayunisa Salsabila dengan NIM 2230111046. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan metode pelaksanaan pasangan bata merah. Dimulai dari definisi, pasangan bata merah adalah susunan atau rangkaian batu bata merah yang direkatkan menggunakan adukan, biasanya campuran semen dan pasir, untuk membentuk elemen konstruksi seperti dinding, tembok, kolom, atau struktur bangunan lainnya. Pasangan bata merah biasanya disusun secara teratur dan rapi dengan pola tertentu agar menghasilkan kekuatan struktural yang baik dan tampilan estetika yang rapi. Proses pemasangan dilakukan dengan mempertimbangkan kesikuan, kerataan, dan kepadatan sambungan agar konstruksi yang dihasilkan kokoh, stabil, dan tahan lama. Bata merah sendiri merupakan bahan bangunan yang dibuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar pada suhu tinggi hingga mengeras dan berwarna kemerahan. Bata merah memiliki sifat tahan terhadap api, kuat tekan yang cukup baik, serta daya tahan yang tinggi terhadap cuaca dan kelembapan. Ya, kita bahas bata merah biasa atau penuh dan bata merah bolong-bolong alias berongga. Bata merah biasa atau penuh, struktur fisiknya padat, tidak berlubang, lebih berat daripada yang berongga. Untuk kekuatan tekannya lebih kuat dibanding yang berongga. Jenis penggunaannya untuk dinding luar, dalam, dan penahan beban. Terus pada efisiensi bahan baku, bata merah ini sedikit lebih lama dan berat saat pemasangan. Selanjutnya yaitu bata merah bolong-bolong atau berongga. Struktur fisiknya berlubang di bagian tengah, beratnya lebih ringan dibanding bata merah penuh, kekuatan tekannya cukup kuat, cocok untuk dinding non-struktural. Jenis penggunaannya untuk partisi ruangan, dinding pemisah non-struktural. Jenis pasangan bata merah untuk dinding 1,5, 3/4, 1/4 bata. Pasangan 1 bata. Cara membuat dinding bata dengan memasangnya secara melintang dengan panjang bata sebagai tebal dinding disebut pasangan 1 bata. Pada metode ini, bata-bata ditempatkan secara horizontal dengan panjangnya menjadi ketebalan dinding. Pasangan setengah bata. Pasangan setengah bata adalah teknik pemasangan bata merah dengan setengah panjang bata di setiap lapisannya, menghasilkan dinding setebal setengah panjang bata. Cocok untuk dinding non-struktural seperti partisi, dapur, dan kamar mandi. Batas pemasangan harian disarankan maksimal 1 meter tinggi agar stabil dan kering sempurna. Satuan perhitungan menggunakan meter persegi, dihitung dari panjang kali tinggi dinding. Satuan meter persegi dipakai untuk menghitung kebutuhan bata adukan dan biaya material. Pasangan 3/4 bata adalah cara pemasangan bata merah dengan menggunakan 3/4 panjang bata pada setiap lapisannya. Pasangan ini menghasilkan dinding dengan ketebalan 75% dari panjang bata merah. Jenis pasangan ini digunakan pada dinding khusus yang memerlukan ketebalan berbeda atau menyesuaikan desain tertentu. Pasangan 1/4 bata adalah cara pemasangan bata merah dengan menggunakan 1/4 panjang bata pada setiap lapisannya. Pasangan ini menghasilkan dinding dengan ketebalan 25% dari panjang bata merah. Jenis pasangan ini umumnya digunakan pada dinding tipis seperti dinding pembatas atau dinding dekoratif. Selanjutnya, perbandingan posisi pemasangan bata merah. Ada pemasangan horizontal atau tertidur dan pemasangan vertikal atau berdiri. Pemasangan horizontal atau tertidur, posisi batanya, sisi lebar bata menghadap luar atau dalam. Kekuatan strukturnya lebih kuat dan stabil. Penggunaan umumnya dinding utama, dinding luar, penahan beban. Jumlah batanya lebih banyak untuk area yang sama. Kecepatan pemasangannya lebih lama dan cocok untuk bangunan bertingkat dan bangunan permanen. Dan untuk pemasangan vertikal atau berdiri, dia lebih ringan dan tidak sekuat posisi tidur. Penggunaan umumnya untuk dinding partisi, penyekat ruang dalam rumah. Jumlah batanya lebih sedikit atau lebih hemat, cocok untuk rumah sederhana dan sekat ruangan non-struktural. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persyaratan bahan dan metode pelaksanaan. Pada persyaratan bahan, yang pertama, bata merah itu harus tepi lurus dan tajam, tidak banyak retakan, tidak mudah patah, dimensi seragam dan tidak terlalu kecil. Yang kedua, semen. Semen harus tipe 1, berkualitas dan sesuai SNI. Yang ketiga, pasir, tidak mengandung lumpur, bebas dari kotoran yang merusak warna, tidak mengandung zat organik. Keempat, air harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak atau benda terapung, dan tidak mengandung bahan-bahan yang menurunkan mutu pekerjaan. Selanjutnya yaitu jenis campuran pasangan dinding, dengan catatan metode pelaksanaan disesuaikan dengan material yang digunakan. Yang pertama, pasangan dinding utama itu 1 semen banding 4 pasir, banding air secukupnya. Kedua, untuk dinding kedap air 1
semen banding 2 pasir. Yang ketiga, untuk pasangan batanan kedap air, 1 semen banding 5 pasir. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Pertama, dilakukan persiapan dengan cara membersihkan area yang akan dipasang dinding bata merah, menghitung volume pekerjaan dan kebutuhan material yang dibutuhkan. Kedua, mengukur area yang akan dimarking menggunakan water pass agar pada saat pemasangan benang ukur lurus dan sesuai dengan gambar kerja. Ketiga, buat marking jalur-jalur dinding dua sisi dengan diukur menggunakan meteran, kemudian dinding diberi tanda menggunakan benang, kemudian dibuat tanda posisi kolom praktis, ring balok, dan lubang kusen. Keempat, bata merah direndam dulu sampai gelembung udaranya hilang sebelum dipakai untuk mengurangi penyerapan air. Kelima, memasang bata merah pada jalur marking serta jalur benang acuan yang telah dipasang pada profil kayu pada ujung jalur, dinding lapis demi lapis sampai setinggi 1 meter dengan menggunakan adukan 1:4 untuk pasangan dinding utama dan 1:2 untuk pasangan dinding prasram. Komposisi adukan bisa berbeda tergantung dari persyaratan yang ditetapkan, dan 1:5 untuk dinding batanan kedap air. Keenam, pada pelaksanaannya, adukan semen pasir tersebut diaplikasikan secara merata ke permukaan bata merah dengan menggunakan sendok semen. Ketujuh, kemudian bata merah disusun di atas adukan mortar tersebut sambil terus diperiksa kerataan pasangannya. Kemudian bata merah dipukul menggunakan palu secara perlahan sampai mencapai elevasi yang diinginkan. Kedelapan, setelah tinggi pasangan bata merah mencapai 1 meter, kemudian dilakukan dengan cor bottom kolom praktis. Terakhir, periksa kelurusan serta vertikal pasangan bata merah. Apabila sudah benar dan sesuai dengan yang diinginkan, maka lanjutkan pemasangannya sampai dengan setinggi maksimum 1 meter. Kemudian periksa lagi kelurusan dan vertikalnya. Setelah itu dilanjutkan cor kolom praktis dan dilanjutkan pemasangan bata merah sampai elevasi yang ditentukan dan cor kolom praktis sampai elevasi. Pekerjaan plesteran. Pekerjaan plesteran dimulai dengan jalan membuat kepalaan plesteran pada sisi vertikal. Kepalaan dibuat dengan cara memasang paku pada sisi atas dinding, memasang lot pada paku tersebut, kemudian memasang paku di bawahnya dengan jarak 1 atau 2 meter sesuai panjang jidar atau sipatan. Lakukan pemplesteran pada vertikal, lebar 10 cm, ratakan dengan jidar. Kepalaan dibuat setiap jarak 1 meter sepanjang dinding yang akan diplester. Diamkan kepalaan plesteran paling tidak 1 hari supaya kering. Kedua, buatlah adukan plesteran dari campuran pasir, semen, dan air dengan perbandingan sesuai spesifikasi bangunan yang ingin dibuat. Ketiga, sebelum melakukan pekerjaan plesteran, pasangan bata merah harus disiram atau dibasahi dengan air. Keempat, selanjutnya adukan plesteran dapat dikamprotkan secara merata. Proses pengamprotan dari bawah ke atas di antara kedua kepalaan plesteran. Setelah itu, ratakan dengan menggunakan kasut dan jidar aluminium hingga rata dan halus. Untuk jidar yang digunakan harus lebih panjang dari jarak kepalaan plesteran, rata dan lurus. Biarkan plesteran mengeras 3-4 hari. Selanjutnya, pekerjaan acian dinding baru bisa dimulai setelah plesteran dinding benar-benar kering dan kuat. Karena jika terlalu terburu-buru melakukan pekerjaan acian, maka terjadi pemanasan pada dinding yang menyebabkan finishing dinding menjadi retak-retak rambut. Di dalam pelaksanaannya, pekerjaan plesteran dapat dibagi atas 3 lapis utama, yaitu lapis pertama yang disebut kamprotan, lapis kedua yang disebut badan plesteran, dan lapis ketiga yang disebut acian setebal 2 mm. Dari pasta semen dapat juga ditambah pasir halus dan berfungsi sebagai penghalus permukaan serta pelindung dari pengaruh cuaca. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.